SMP Negeri 1 Atap 1 Mentaya Hulu terletak di Jalan Kartini, RT 6, RW 2, Desa Buana Mustika, Kecamatan Telaga Antang, Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia Ibu Bapak Guru. Perkenalkan saya Nur Aini, Kepala SMP Negeri 1 Atap 1 Mentaya Hulu. Pada kesempatan ini, saya menampilkan praktik baik yang ada di sekolah ini, yaitu implementasi kurikulum merdeka, perencanaan berbasis data, digitalisasi sekolah, pengimbasan oleh sekolah penggerak melalui aksi nyata di platform Merdeka Mengajar, dan budaya positif serta kegiatan kemitraan. Sekolah ini memiliki 5 tenaga pendidik dan 65 peserta didik. Sebelum sekolah ini menjadi sekolah penggerak, kegiatan pembelajaran masih banyak yang berpusat pada guru. Metode klasik sering digunakan sebagai kegiatan pembelajaran. Guru lebih banyak aktif dan murid menyimak dan memperhatikan saja, kemudian diberi tugas tanpa melihat kebutuhan murid. Saat proses pendampingan sekolah penggerak melalui pelatihan daring maupun lokakarya secara luring, semua komite pembelajaran aktif mengikuti dan mempraktekkan serta mengimbaskan kepada guru yang lain tentang kurikulum merdeka, yang mana pembelajaran berpusat pada murid dan memfasilitasi kebutuhan murid. Asesmen diagnostik sebagai langkah awal untuk mengetahui kebutuhan murid, peminatan murid terhadap kegiatan ekstrakurikuler dilakukan menggunakan angket yang dibagikan kepada seluruh murid. Sebelum menjadi sekolah penggerak, kegiatan peminatan murid tidak ada. Namun, setelah menjadi sekolah penggerak, peminatan murid terhadap kegiatan ekstrakurikuler difasilitasi seperti kegiatan rebana, pencak silat, storytelling, pramuka merupakan kegiatan ekstrakurikuler yang diwajibkan, serta kegiatan olahraga seperti volleyball yang juga difasilitasi oleh Karang Taruna Desa Buana Mustika. Pembelajaran berdiferensiasi dilakukan untuk memenuhi semua kebutuhan murid. Misalnya, tujuan pembelajaran masing-masing murid dalam kelompok kecil maupun individu berbeda. Sebagai contoh, murid mampu mempraktekkan minat dan bakatnya sesuai kemampuan diri. Dalam prakteknya, murid dipandu oleh guru untuk mencari tahu kemampuan, bakat, dan minatnya. Sebagian murid yang belum tahu apa yang mau ditampilkan, guru mengajak murid untuk berpendapat kemampuan apa yang dimiliki temannya. Sehingga begitu banyak variasi seni yang ditunjukkan oleh murid. Kegiatan pembelajaran masing-masing guru juga bervariasi, namun tetap berpusat pada murid dan memfasilitasi kebutuhan murid dengan pembelajaran kreatif dan menyenangkan, serta menggunakan Chromebook, Android, proyektor, dan media lain yang mendukung. Karena di dalam asesmen diagnostik awal juga melalui Google Form, banyak murid menyukai pembelajaran berbasis TIK. Semua guru memanfaatkan fasilitas TIK sekolah dalam pembelajaran. Murid lebih aktif dalam proses pembelajaran tersebut. Implementasi kurikulum merdeka, proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan menganalisis kearifan lokal dengan tema
Teh Asli Desaku. Murid diajak langsung ke tempat narasumber yang ada kebun teh dengan menggali informasi tentang teh, memetik daun teh, mengolah dan mengemas dan membuat stiker sendiri menggunakan Canva for Education. Produk-produk hasil karya murid siap untuk dipamerkan dalam pameran karya hasil proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Pada kegiatan pameran Teh Asli Desaku dihadiri oleh kepala desa dan perangkat, guru-guru sekitar mulai dari PAUD, SD, dan SMP. Kegiatan ini, murid-murid dalam kelompok kecilnya mempresentasikan semua produk dan memberi waktu untuk tamu undangan guna menggali informasi tentang hasil karya mereka. Melatih tuangi. Kegiatan ini melatih kemandirian, tanggung jawab, kreatif, kerja sama tim, dan tentunya melatih murid lebih percaya diri tampil di depan umum. Produk Teh Asli Desaku juga mendapat apresiasi dari semua kepala sekolah penggerak Angkatan 2 dan fasilitator sekolah penggerak. Selanjutnya, P5 Suara Demokrasi, yaitu pemilihan OSIS. Sebelum diselenggarakan pemilu, siswa diberi materi kepemimpinan oleh Kepala Desa Buana Mustika. Selanjutnya, materi terkait keorganisasian OSIS yang dibimbing oleh semua guru secara bergantian sampai pada prakteknya. Dalam penyelenggaraan pemilihan OSIS diperlihatkan seperti pada pemilu secara umum agar murid mengetahui bagaimana proses pemilu sesungguhnya. Selanjutnya, P5 Gaya Hidup Berkelanjutan yang kami sebut Cingan Semu, cintai lingkungan sekitar sekolahmu dengan memanfaatkan sampah sekitar untuk diubah menjadi kerajinan dan hiasan yang menarik. Saat ini sedang proses P5 kewirausahaan dengan membuat aksesoris yang menarik seperti bros, gantungan kunci, dan lain-lain. Untuk merayakan P5, sekolah ini mengikuti Gebyar Merdeka yang dilaksanakan Dinas Pendidikan setempat dengan memamerkan hasil karya produk proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Sebelum menjadi sekolah penggerak, membuat RKS hanya berdasarkan asumsi dan selera saja karena keterbatasan anggaran yang sebagian besar diperuntukkan oleh tenaga honorer. Namun, dengan adanya dana bos kinerja melalui program sekolah penggerak, sekolah ini benar-benar terbantu. Perencanaan berbasis data pun menganalisis melalui rapor pendidikan yang menunjukkan kemampuan literasi dan numerasi perlu intervensi. Untuk itu, sekolah ini mempunyai kegiatan membuat mading dengan tema literasi dan numerasi yang menyajikan cerita pendek, biografi ilmuwan, sejarah-sejarah, puisi, pantun, serta rumus-rumus dan kehadiran siswa disajikan dalam bentuk tabel agar meningkatkan minat baca dan pemahamannya. Seiring berjalan waktu dengan proses pendampingan yang benar-benar terarah, membantu sekolah ini dengan timnya lebih memahami dalam menganalisis rapor pendidikan, sehingga tahun 2023 dari data rapor pendidikan tersebut bisa menuangkan di RKS dan RKT sesuai dengan rekomendasi dengan memodifikasi kegiatannya.
dari rapor pendidikan menunjukkan bahwa kemampuan literasi dan numerasi sedang yang dalam hal ini, sekolah ini merencanakan RKAS bahwa kegiatan literasi dan numerasi perlu ditingkatkan. Pengembangan kegiatan literasi dan kegiatan pengembangan minat baca peserta didik. Digitalisasi sekolah melalui pemanfaatan Chromebook dan Android pada proses pembelajaran, penilaian. Pemanfaatan Chromebook juga sebagai pembelajar sepanjang hayat yang terus mengupdate informasi dan pengetahuan tenaga pendidik. Pemanfaatan akun belajar ID yang optimal serta penggunaan drive bersama untuk menyimpan dokumen-dokumen sekolah dan pembelajaran setiap tenaga pendidik. Belajar bersama, saling berkolaborasi dengan memanfaatkan Google Workspace dan Canva for Education untuk membuat dokumen pembelajaran dan sekolah. Sebelumnya, sekolah ini tidak mempunyai komunitas belajar. Namun, setelah mengikuti sekolah penggerak, sekolah ini mempunyai komunitas belajar yang terjadwal pada hari Jumat, di mana setiap guru maupun kepala sekolah bergantian sebagai pemateri. Kami pun saling berbagi informasi, pengalaman, dan pembelajaran. Sebagai pembelajar sepanjang hayat, kami memanfaatkan platform Merdeka Mengajar untuk menambah pengetahuan dan mencari informasi terkait pembelajaran dan sekolah. Dalam pelaksanaan aksi nyata pun kami saling berbagi, namun dikerjakan masing-masing individu agar lulus pada topik pelatihan mandiri tersebut. Dalam unggah aksi nyata, seperti memberikan pemahaman merdeka belajar, kami membuat video yang diupload di YouTube, kemudian dibagikan pada komunitas MKKS Batang Raya dan komunitas lainnya. Sebagai bentuk refleksi, kami membagikan Google Form untuk menggali informasi sejauh mana pemahaman dalam menyimak video tersebut. Hasil dari refleksi beberapa tenaga pendidik dan juga kepala sekolah tertuang di Google Spreadsheet. Sebagai contoh aksi nyata yang lain yaitu disiplin positif yang kami lakukan bersama Dinas Kesehatan yaitu Puskesmas setempat kepada murid-murid untuk menetapkan sekolah menjadi kawasan tanpa rokok. Semua murid menandatangani pada spanduk yang sudah disiapkan. Kemudian kami memberikan umpan balik melalui Google Form dan menyajikan serangkaian umpan balik dan refleksi dari disiplin positif itu pada Google Spreadsheet. Kepala sekolah juga mengajak guru-guru mengunggah bukti karya di platform Merdeka Mengajar dan membuat komunitas di PMM yaitu SMP Negeri 1 Atap 1 Mentaya Hulu. Menyelesaikan pelatihan mandiri dan pemanfaatan lainnya di PMM juga terus dilakukan sebagai wadah untuk terus meningkatkan literasi dan numerasi masing-masing individu. Budaya-budaya positif yang sudah dilakukan yaitu sholat zuhur berjamaah di Masjid Al-Hidayah Desa Buana Mustika, sarapan bersama dengan membawa bekal masing-masing dari rumah, kegiatan keagamaan setiap hari Jumat yang terjadwal yaitu pengajian rutin, istighosah bersama, membaca surah Yasin dan tahlil, dan sholat duha. Kebiasaan baik lainnya, murid-murid selalu menyapa dan sering mengucapkan kalimat sapaan good morning pada saat guru-guru datang ke sekolah. Kegiatan kemitraan misalnya dengan puskesmas sekitar yang selalu memberikan penyuluhan kesehatan. Terima kasih sudah menyimak video praktik baik dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat
Ibu, Bapak Guru, dan sampai jumpa di lain waktu.